hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi. Sifat bahan kimia yang pertama adalah beracun atau toksik. Simbol bahan kimia di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis, bahkan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol di atas bukan hanya terjadi jika bahan masuk melalui mulut. Ia juga bisa meracuni lewat proses pernafasan atau inhalasi, atau melalui kontak dengan kulit. Beberapa contoh bahan kimia bersifat racun misalnya arsen trioklorida dan merkuri klorida. Bekerja dengan bahan-bahan tersebut harus memperhatikan keselamatan diri. Hindari kontak langsung dengan kulit, menelan, serta gunakan selubung masker untuk mencegah uapnya masuk melalui pernafasan. Cara penanganannya adalah dengan menghindari kontak langsung atau melalui kulit, mulut, mata maupun hidung atau terhirup, dan menggunakan selubung masker. Sifat bahan kimia yang kedua adalah eksplosif atau mudah meledak. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di samping adalah bahan yang mudah meledak. Eksplosif. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab. Misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini kadangkali bahkan dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Beberapa contoh bahan kimia dengan sifat eksplosif misalnya TNT, amonium nitrat, dan nitroselulosa. Bekerja dengan bahan kimia yang mudah meledak membutuhkan pengalaman praktis sekaligus pengetahuan. Menghindari hal-hal yang dapat memicu ledakan sangat penting dilakukan untuk mencegah risiko fatal bagi keselamatan diri. Cara penanganannya adalah dengan menghindari hal-hal dan keadaan yang dapat memicu ledakan bahan kimia tersebut. Sifat bahan kimia yang ketiga yaitu mudah terbakar. Simbol bahan kimia di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat mudah terbakar flammable. Bahan mudah terbakar dibagi menjadi dua jenis, yaitu extremely flammable amat sangat mudah terbakar dan highly flammable sangat mudah terbakar. Bahan dengan label extremely flammable memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didih pada suhu 35 derajat Celcius. Bahan ini umumnya berupa gas pada suhu normal dan disimpan dalam tabung kedap udara bertekanan tinggi. Frase R untuk bahan amat sangat mudah terbakar adalah R12. Bahan dengan label highly flammable memiliki titik nyala pada suhu 21 derajat Celcius dengan titik didih pada suhu yang tak terbatas. Pengaruh kelembapan pada terbakar atau tidaknya bahan ini sangat besar. Oleh karena itu, mereka biasanya disimpan pada kondisi kelembapan tinggi. Frase R untuk bahan sangat mudah terbakar yaitu R11. Adapun beberapa contoh bahan bersifat flammable dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Zat terbakar langsung, contohnya aluminium, alkis, fosfor. Keamanan hindari kontak bahan dengan udara. 2. Gas amat mudah terbakar, contohnya butane dan propane. Keamanan hindari kontak bahan dengan udara dan sumber api. 3. Cairan mudah terbakar, contohnya aseton dan benzene. Keamanan jauhkan dari sumber api atau loncatan bunga api. 4. Zat sensitif terhadap air, yakni zat yang membentuk gas mudah terbakar bila kena api. Sifat bahan kimia yang kelima yaitu radioaktif. Hal yang perlu diketahui, zat radioaktif dari radiasi nuklir merupakan senyawa yang berbahaya bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dampak radioaktif
nuklir tidak hanya merusak DNA manusia, namun juga dapat menjadi penyebab kanker. Efek radiasi nuklir bisa merusak atom-atom pada tubuh dan merusak DNA. Cara pengenangan radioaktif. Pekerja radiasi terklasifikasi perlu memahami fasilitas, pengendalian, dan manual khusus dari peralatan. Sifat bahan kimia yang kelima, pengoksida. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di samping adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksida. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Bekerja dengan bahan kimia oxidizing membutuhkan pengetahuan dan pengalaman praktis. Jika tidak, risiko kebakaran akan sangat mungkin terjadi. Adapun beberapa contoh bahan kimia dengan sifat ini misalnya hidrogen peroksida dan kalium perklorate. Bila suatu saat Anda bekerja dengan dua bahan tersebut, hindarilah panas, reduktor serta bahan-bahan mudah terbakar lainnya. Frase R untuk bahan peroksida, R7, R8, dan R9. Bahan kimia yang ketujuh adalah menyebabkan iritasi atau iritan. Simbol bahan kimia di samping sebetulnya terbagi menjadi dua kode, yaitu kode XN dan kode XI. Kode XN menunjukkan adanya resiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernapasan, inhalasi, melalui mulut, ingestion, dan melalui kontak kulit. Contoh bahan SN misalnya peridin, sedangkan kode XI menunjukkan adanya resiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit yang selaput lendir. Contoh bahan dengan kode XI misalnya amonia dan benzil klorida. Frase R untuk bahan berkode XN yaitu R20, R21, dan R22, sedangkan untuk kode XI yaitu R36, R37, R38, dan R41. Adapun cara penanganannya yaitu dengan menghindari kontak langsung dengan menggunakan pakaian pengaman laboratorium. Simbol bahan kimia yang ke-8 adalah berbahaya pada lingkungan atau merusak lingkungan. Bahan berbahaya dan beracun atau sering disingkat dengan B3 atau zat, energi, dan komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, berbahaya di lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup. Adapun cara penanganannya yaitu dilakukan dengan cara termal, stabilisasi, solidifikasi secara fisika, kimia maupun biologi dengan cara teknologi bersih atau ramah lingkungan. Pengertian zat warna menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772 /Menkes/10/1999. Secara umum, pengertian pewarna adalah bahan tambahan pangan berupa pewarna alami dan pewarna sintetis yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna. Bahan-bahan zat pewarna beserta fungsinya. Kunyit digunakan untuk memberikan warna kuning pada makanan. Daun jati digunakan untuk memberikan warna merah khas pada makanan. Daun pandan digunakan untuk memberikan warna hijau pada makanan, juga sebagai penyedap aroma makanan. Daun suji digunakan untuk memberikan warna hijau pada makanan.